termasuk apakah saya kabur aja dulu. Ya, ada opsi itu sebenarnya. Dalam posisi saya, posisi kami, semua opsi harus dipertimbangkan, ya kan? Meskipun kita mungkin tidak mau, ya, tapi wajib sekurang-kurangnya dipertimbangkan kan. Tapi saya sangat cepat menyimpulkan saya justru mau menghadapinya langsung. Ya, saya nggak mau jadi buronan di luar negeri, ya kan? Itu nggak serik banget. Ya. Kalaupun misalnya mau dikasuskan, ayo, ya kan? Bahkan saya mau dibui, ayo, mendingan saya dibui daripada pelarian gitu ya, lari kabur ke luar negeri. Waktu Bapak dengar itu pertama kali, apakah Bapak merasa they don't have legal standing, it'll be okay, atau Bapak anggap serius? Dua-duanya, Mas Panji, karena saya pertama kali dengar mengenai risiko saya dikasuskan, ya itu kan sudah di pertengahan 2023, begitu wacana Pak Anies Nyapres memanas, dan bahkan sudah ada percakapan antara partai politik, dan tentunya saya salah satu kerabat terdekatnya Pak Anies, ya, sudah ada yang wanti-wanti bahwa ini kalau Tom lanjut bisa kena kasus, ya kan? Saya tahu bahwa saya sangat teliti, ya, sangat rapih, dan dari dulu tahu banget bahwa saya nggak punya ruang sama sekali untuk main-main, ya kan? Jadi benar yang Mas Panji bilang, pasti nggak akan ada apa-apa dari segi mens rea, dari segi aktus reus, ya kan? Pasti nggak akan ada apa-apa. Tapi saya tahu bahwa aparat bisa dipersenjata, ya, dan ancaman itu serius, ya. Dan itu pertengahan 2023. Tim kampanye Anies Mohaimin resmi diluncurkan pertengahan atau ya akhir Oktober ya 2023. Sprindik, surat perintah penyidikan dari Kejagung itu, Kejaksaan Agung, terbit 3 Oktober 2023. Dan sepanjang kampanye, ya, setiap 2 bulan, ya kan, setiap 6 minggu, setiap 8 minggu, ya ada aja yang ngingetin saya bahwa Kejaksaan Agung lagi membidik kasus terhadap saya terkait importasi gula, ya. Nah, kemudian ada peristiwa-peristiwa sepanjang 2024, ya kan, bahkan setelah Pilpres dan sengketa MK sudah selesai, dan kan sempat ada darurat konstitusi, ya kan, di mana saya juga di luar ekspektasi diminta naik ke atas mobil komando, ya kan, depan gerbang DPR, memberikan orasi kepada ribuan demonstran. Jadi semakin kenceng tuh orang mewanti-wanti bahwa ini bisa bakal dijeblosin ke penjara. Oke. Pada titik apa, Bapak silakan maju juga. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada titik apa Bapak memutuskan untuk kayak kita mesti punya pengacara? At one point do you lawyer up? Right. Sorry, ini di penjara. Oh ya, sorry. Setelah saya ditangkap. Oh gitu. Setelah ditangkap. Oke. Jadi, wah, banyak sekali perbincangan terus terang. Bahkan kalau nggak salah ingat, darurat konstitusi itu juga bulan-bulan kemerdekaan, Agustus, September gitu kan. Dan ini kayak eskalasi kan, eskalasi situasi politik, suhu politik, dan semakin serius perbincangan saya dengan keluarga, ya, dengan kerabat, termasuk apakah saya kabur aja dulu. Ya, ada opsi itu sebenarnya. Dalam posisi saya, posisi kami, semua opsi harus dipertimbangkan, ya kan? Meskipun kita mungkin tidak mau, ya, tapi wajib sekurang-kurangnya dipertimbangkan kan. Tapi saya sangat cepat menyimpulkan
saya justru mau menghadapinya langsung. Ya kan? Saya nggak mau jadi buronan di luar negeri, ya kan? Itu nggak serik banget. Ya. Kalaupun misalnya mau dikasuskan, ayo, ya kan? Bahkan saya mau dibui, ayo, mendingan saya dibui daripada pelarian gitu ya, lari kabur ke luar negeri. Saya waktu itu masih berharap bahwa waktu saya mulai dipanggil-panggil untuk diperiksa oleh Kejaksaan Agung, saya masih berharap itu cuma nakut-nakutin doang, ya, nggak akan sampai dijeblosin ke penjara, ya kan? Dan saya kan ditahan setelah pemeriksaan keempat. Ya. Jadi setelah pemeriksaan pertama, kedua, ketiga, saya sebenarnya makin yakin, makin pede bahwa tidak ada pelanggaran prosedur, tidak ada apalagi melanggar hukum ya. Jadi justru saya makin pede atau makin enteng sampai tiba-tiba di hari itu pemeriksaan keempat dikasih tahu pimpinan memutuskan untuk menyatakan Bapak tersangka dan akan segera ditahan, langsung ditahan hari itu juga, ya kan. Jadi selama 4 kali pemeriksaan saya nggak bawa pengacara, ya kan, dan juga tidak berkonsultasi dengan pengacara, karena saya masih berharap ya ini nggak akan sampai se ekstrim itu ya, dan ya syukur our team knows what to do ya. Jadi tim kita tahu wah ini sangat politis, sehingga penasihat hukum yang tepat itu ya yang juga harus sangat mengerti perpolitikan, yaitu ketua tim hukum, tim kampanye kita ya Pak Arius Amir dan timnya. Jadi baru setelah saya sudah ditahan, baru saya tanda tangan surat kuasa ya untuk pengacara saya. Kan tiga, ya silakan. Dulu ya. Iya. 3 pemeriksaan pertama Bapak pede. Siap. Ya kan, 3 pemeriksaan pertama membuat Bapak bilang nggak akan ada masalah. Betul. Tapi di yang keempat malah diputuskan jadi tersangka. Kan ada yang publik tahu dari berita, sama ada yang Bapak dengar sendiri berada di ruangan. Waktu Bapak bilang sorry nih Pak diputuskan sama atasan Bapak jadi tersangka, pasti kan pertanyaan Bapak kenapa? Right. Right. Lalu jawabannya? Betul. Kalau memang nggak ada gitu ya standingnya dari 3 pemeriksaan. Jadi kondisi dalam saat seperti itu ya, Mas Panji, kita lumayan shock ya. Sesiap apapun ya, persiapan mental apapun yang sudah kita jalankan, sebagai manusia itu tetap aja shock. Jadi saya speechless, nggak berkata-kata. Ya kan? Waktu dikasih tahu dan langsung disuruh dibacakan beberapa dokumen standar ya, disuruh langsung tanda tangan berita acara penahanan dan sebagainya, saya tidak berkata-kata ya, dan kemudian didatangkan dokter, tes kesehatan segala macam kan, ada videonya itu, saya tidak berkata-kata ya. Dan tentunya saya juga terisolasi karena dalam ruang pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa HP, alat komunikasi. Jadi saya tidak tahu apa isi konferensi pers yang digelar pada saat yang sama ya di bawah, yang kemudian menguraikan apa tuduhan-tuduhan kepada saya. Ya. Jadi saya sama sekali tidak tahu apa yang menjadi dasar tuduhan ya, yang kemudian mereka pakai untuk menahan saya. Ya, tapi ya mental saya waktu itu cuman ya udah ngikut aja, ya kan, kita jalankan. Tentunya dipakaikan rompi pink, diborgol, ya kan, kemudian dibawa ke bawah untuk dibawa ke rumah tahanan, ya, dipamer ke depan media, ya kan, yang ramai banget waktu itu. Ya, pikiran saya kita jalankan saja. Ya udah nasib, ya kan, sudah pilihan juga, ya kan, karena saya tahu sepanjang setahun lebih bahwa ini risiko yang bisa terjadi, dan saya secara penuh kesadaran tetap memilih untuk lanjut ya, untuk terus maju dalam perjuangan kita.